Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik. kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Ini ada yang menarik ketika timnas Indonesia U22 yang akan dibawa ke SEA Games nanti di bawah asuhan Betul. Indra Safri. Ternyata pendekatannya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh STY kemarin ya. Ya, Nah, Bro Ipung, ini apakah Indra Safri berkaca dari protes-protesnya dari klub sehingga dia menggunakan pendekatan yang berbeda? ya memang pendekatan dalam hal pemilihan pemain sepertinya Indra Sapri ingin mengakomodir kepentingan dan kebutuhan dari tim-tim dari Liga 2 dan 3 ya. Jadi memang yang selama ini dilakukan lazimnya biasanya ya, yang saya ketahui bahwa pelatih yang menjadi head coach yang dipilih untuk menukangi sebuah event tim di sebuah event, biasanya kan mereka mencari langsung ya melalui mungkin kan scouting dari pertandingan-pertandingan yang dilakukan seperti itu. Tapi memang pendekatan yang dilakukan oleh Indra Safri ini agak sedikit berbeda. Dia meminta masukan justru dari pihak klub, Hmm, terutama sekali tim-tim yang berada di Liga 2 dan Liga 3. hmm, Dan Liga 2 dan Liga 3 kemudian begitu klub-klub ini kemudian diajak bicara oleh Indra Safri bahwa timnas SEA Games itu juga butuh pasokan pemain dari Liga 2 dan Liga 3. Tim-tim ini kemudian juga memberikan nominasinya ya kepada Indra Safri bahwa nama-nama inilah yang menonjol di klub masing-masing. Dan Indra Safri dari proses yang demikian sudah mengumpulkan sebanyak 34 pemain ya, di luar hmm, pemain yang bermain di Liga satu. 1. Mhm, Karena Liga 1 sepertinya di apa ya, mungkin belakangan lah menjadi kesekian karena liganya juga masih berjalan dan kebutuhan tim juga masih membutuhkan pemain-pemain yang dibidik oleh Indra Safri. Jadi dibiarkan dulu ikut mhm, berkompetisi di Liga 1. Nah, mhm, cuma masalahnya dari 34 pemain ini kemudian kan proses seleksi itu juga sudah dilakukan. Proses seleksi yang sudah dilakukan akhirnya malah mengerucut jumlahnya dari 34 menjadi tinggal 17. Artinya sudah ada nama 17 pemain dari pemain-pemain di tim Liga 2 dan Liga 3 yang akhirnya tercoret mhm, untuk timnas U22 di SEA Games nanti gitu. hmm. Jadi udah ada kalau Mm-mm. sebelumnya ada 34, tinggal 17 berarti setengahnya dong yang hilang ya. Betul. Nah, dari 34 ini memang justru ada pemain-pemain yang mungkin publik juga sudah mengenal. Seperti contohnya ada Randy Juliansah, Sultan Jiko, Hamzah Lestaluhu yang sempat mencuat di kepelatihannya Fahri Husaini waktu itu di usia kalau nggak salah di under 16 dan mereka adalah satu level satu liftingan dengan Bagas Kava yang justru akhirnya terbuang gitu loh. Mhm, Yang dari itu masuk ke dalam pemain yang 17 yang kemudian dikembalikan ke klubnya masing-masing. hmm, Artinya kan mungkin persaingan ya, tingkat persaingan di level pemain yang 34 yang berasal dari Liga 2 dan Liga 3 ini juga sudah cukup ini ya, persaingan juga sudah cukup ketat. Dan sayangnya ya, pemain-pemain yang sempat mencuat seperti tadi yang saya sebut namanya tidak bisa memaintain potensi yang mereka miliki gitu loh. hmm. Padahal di usia muda mereka sempat begitu ini ya kelihatan punya potensi yang bagus. Tapi pada saat di usia-usia yang sudah seharusnya matang mereka justru terbuang. Ya. Nah, ini yang dari Liga 1 ini memang tidak dilibatkan atau ditunda atau gimana nih, Bro? Ya, jadi memang ya kalau berdasarkan info ya, memang Coach Indra Safri itu menunda pemanggilan pemain-pemain yang masih bermain di Liga 1. Hmm, Kan bisa saja sumber pemain-pemain berikutnya yang dibutuhkan oleh Indra Safri bukan cuma dari pemain-pemain dari Liga 1 yang masih berlaga saat ini. Bisa hmm, jadi dari pemain-pemain abroad hmm, karena mereka masih masuk kualifikasi usia katakanlah ya. hmm, Seperti contohnya Witan Sulaiman itu masih bisa masuk ya. hmm, Kemudian Pratama Arhan itu masih bisa. Elkan Bagot sekalipun juga masih bisa.
Nah, tinggal pendekatan dari Coach Indra Safri kepada masing-masing klub, terutama pemain-pemain yang mungkin abroad ya. Seperti kan konon kabarnya Indra Safri juga menginginkan Elkan Bagot bisa memperkuat timnas ini ya SEA Games nanti. Ya. Dan kalau tidak salah mematok targetnya emas ya. Harus, karena setiap kali gelaran entah di SEA Games, pokoknya yang regional Asia Tenggara, memang target yang masuk akal adalah juara, bro. Hmm. Karena itu adalah boleh dibilang itu ada target yang sebetulnya bukan sesuatu yang mengada-ada. Itu seperti semacam target yang sudah mentradisi ya. Dari Hmm. tahun ke tahun, Indonesia kalau ikut di event-event yang sifatnya regional Asia Tenggara, pasti targetnya adalah juara. Walaupun kenyataannya nggak bisa dilewatin kan beberapa kali. Iya, betul. Tapi memang kita harus punya target yang ini menjadi patokan gitu loh. Dan ini yang harus bisa dilalui gitu. Hmm. Hmm. Ya kan kalau ngelihat dari sisi Mhm, pemain gitu ya, mhm. apalagi kalau misalnya hanya menggunakan pemain dari Liga 2 itu kan rasanya berat ya untuk menjadi target Betul. emas ya. Kenapa sih nggak Mhm. membuat sebuah target yang ya yang masuk akal gitu? Sorry ya, Saya saya pikir, bukan saya mengatakan bahwa pikir. emas tidak masuk akal. Kan emas itu bisa masuk akal kalau pemainnya juga pemain-pemain yang nomor satu kan gitu. Betul. Ya gini, ini kan tingkatnya juga regional Asia Tenggara. Mhm, Kemudian boleh dibilang kualitas persepak bolaan Asia Tenggara, toh perbedaannya juga tidak signifikan gitu loh. mhm, Terbukti bagaimana Indonesia justru di Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam yang justru bisa tampil di Piala Asia Under 20. Kemana Vietnam? Kemana Thailand? Kemana mhm, Malaysia? Kan mhm, artinya ada perimbangan-perimbangan seperti itu. mhm, Nah, kalau memang kalau Bro Eri bilang bahwa dengan amunisi yang diperoleh dari Liga 2 dan Liga 3 tentu memang agak sulit. mhm, Tapi itu tadi bahwa Indra Safri juga kan masih punya target untuk bisa menghadirkan pemain-pemain dari Liga 1 bahkan pemain yang abroad untuk bisa tampil di SEA Games. mhm, Nah, tentu juga emas SEA Games yang katakanlah prestisius, nilai prestisiusnya juga itu ada, tetap ada gitu loh. ya, Biar bagaimanapun negara-negara Asia Tenggara juga ingin mencapai atau menargetkan, terutama sekali seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, mungkin juga Singapura dan Indonesia pasti punya target emas untuk menghadapi event SEA Games ini. ya. Tapi gini ya, kalau misalnya memang masih juga Mhm, meminta dari Liga mhm. 1 ya, yang saya khawatir kan kemarin yang Liga 1 ini sebagian pemain akan berlatih jangka panjang nih di Korea. Lalu di klub tinggal sisa siapa? Ya itu dia. Itu dia kan yang dibutuhkan adalah komunikasi dan bagaimana cara mencermati dan mencari solusi yang win-win antara kebutuhan klub dan timnas. Betul yang Bro Eri bilang bahwa kebutuhan timnas menghadapi Piala Dunia Under 20 tentu juga menggerus kekuatan tim di liga. Mhm, Dan apakah mau liga juga kemudian tergerus lagi kekuatannya karena pemainnya diambil untuk SEA Games. Ini hmm, juga kan sesuatu yang pasti akan terjadi tarik menarik lagi. hmm, Makanya kalau kemudian Indra Safri juga mungkin berpikir lebih realistis ya bagaimana agak kesulitan nih untuk menghadirkan pemain-pemain dari Liga 1 yang masih bertanding. mhm, Makanya dia juga sudah mulai bergerilya untuk mencari potensi-potensi yang bisa didapatkan dari Liga 2 dan Liga 3. mhm, Walaupun memang tidak ada jaminan bahwa pemain-pemain dari Liga 2 dan Liga 3 ini kemudian levelnya bisa eh, katakanlah cukup untuk bisa meraih target emas tadi. mhm. Makanya yang dibutuhkan tadi adalah itu tadi komunikasi yang intens antara Indra Safri dengan klub-klub gitu. Ya, artinya ada kemungkinan juga setelah Hmm? negosiasi dan segala macam bahwa pemain-pemain nomor satu di usia U22 ini tidak Mhm. bisa diberikan oleh klub kan? Ada kemungkinan Bisa, seperti itu. Mhm, bisa, bisa jadi. Jadi saya pikir gini ya, kayak apa di
tingkat regional lain seperti di Malaysia mungkin, Mhm. kemudian di Vietnam atau Thailand, itu persoalan yang sama juga mungkin mungkin saja terjadi gitu loh. Mhm. Karena liga-liga mereka juga masih berjalan. Jadi bukan tidak mungkin bahwa persoalan tarik-menarik antara klub dengan timnas ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Ya. Walaupun memang kalau kita melihat pada banyaknya event yang ada di depan mata kita, tentu Indonesia akan sangat-sangat riskan nih Mhm. ini ya pola tarik-menarik antara klub dengan timnas. Yaitu tadi karena ada dua event yang berlangsung hampir bersamaan, Mhm. yaitu Piala Dunia dan SEA Games. Ya, belum lagi kalau kita melihat FIFA Matchday ya di bulan Maret kalau tidak salah rencananya. Tapi nggak tahu nih sampai Ya, sekarang belum ada kelihatan ada kabar seperti apa. ya memang nantilah itu dengar-dengar kabar sih Kenya dengan Burundi ya yang coba dihadirkan setelah Bolivia kemudian dirampok oleh Arab Saudi. Katanya juga Kenya menolak bro karena FIFA-nya jauh banget katanya. FIFA rankingnya jauh banget, udah males Nah, dia. itu dia Poinnya memang kecil jadinya. memang itu ya ke ini ya salah satu handicap ya. Kalau kita dari negara-negara yang ranking FIFA-nya kecil lah katakanlah seperti Mhm. itu ya. Mhm. Artinya sulit sekali mencari lawan latih tanding yang mungkin yang bisa kita eh, apa ya kita rayu lah untuk bisa bertanding di Indonesia. Karena Mhm. itu tadi mereka juga melihat konsekuensinya terlalu besar. Mhm. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa itu juga akan berpengaruh pada ranking FIFA mereka gitu loh. Ya, betul. Walaupun mungkin tawaran dari Indonesia juga cukup menggiurkan. Indonesia Mhm. siap untuk mengakomodir segala kebutuhan dari tim yang didatangkan gitu loh. Ya, Tapi itu tidak cukup buat mereka sepertinya. ya, mereka harusnya dikasih tawaran juga wisata di Indonesia ya. Biasanya begitu. Dulu tim Belanda juga seperti itu. Tim Hmm. Belanda waktu pernah datang ke ke Jakarta waktu itu bertanding FIFA Matchday, ya mereka tawarannya berlibur di Bali, kemudian ya segala macam lah gitu loh. Itu adalah daya tarik Indonesia, cara Hmm. Indonesia untuk menarik dan itu suatu ya hal yang lumrah buat negara-negara lain untuk melakukan praktek yang sama. Nah, Ya. satu lagi ya, ini mengenai eh, apa tim kepelatihan. Hmm. Kalau tidak salah ini Indra Safri akan dibantu oleh tim yang kemarin mengasuh timnas U17 ya, waktu di Tuh. kualifikasi Piala Asia. Ada komentar, Bro? Ya gini, setiap pelatih tentu kan juga pengen apa manajemen mereka itu terdiri dari orang-orang yang mereka sudah kenal dengan baik. Mhm. Dan mereka juga tidak hanya mengenal secara personal, tapi mengenal juga secara profesional. Kemudian skill yang bisa dia bawa ke tim Mhm. nasional. Mungkin saja bahwa Indra Safri nyaman dengan orang-orang yang dia pilih gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, memang sebaiknya sih kalau biar terjadi kondisi yang harmonis di tim, bukan cuma di tingkat pemain, tapi juga di tingkat staf kepelatihan. Ya pastinya Indra Safri akan memilih orang-orang yang memang dia kenal dengan baik. Dia tahu bahwa kualitasnya juga bisa memberi pengaruh efek terhadap perkembangan timnas di SEA Games nanti. Dan Mhm. dia juga tidak ingin ada gejolak di dalam internalnya masing-masing gitu loh. Mhm. Jadi ya dia pasti akan cari pilih aman lah kalau saya Ya, pikir begitu. tapi respon dari netizen pasti berbeda. Ya, kita lihat aja nanti, bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai timnas U22 yang akan berlaga di SEA Games ya. Dan itu Ya, obrolan kita mengenai bagaimana pendekatan dari pelatih utamanya yaitu Indra Safri dalam berbicara dengan klub-klub pemilik para pemain ini. Menurut Sobat sendiri, kira-kira bisa nggak timnas U22 ini mendapatkan pemain-pemain yang boleh disebut sebagai ranking satunya lah gitu? Atau akan kalah dengan kepentingan klub? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. thank you, bro.